Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami menjumpai Anda di Bincang iNews kali ini bersama saya Hidayat Adiasih. Dan ngomong-ngomong soal namanya saham, itu mungkin sudah sedikit banyak familiar di telinga masyarakat ya. Apalagi sekarang itu yang namanya saham sudah berkeliaran di handphone kalian. Nah, saat ini di studio sudah hadir Mas Ngurah dari Bursa Efek Indonesia yang akan berbincang-bincang sama saya seputar investasi saham. Selamat pagi, Mas Selamat Ngurah. pagi, Mas Sehat? Dayat. Siap. Oke, Mas, kalau ngomong-ngomong dari batch-nya seperti ini, itu tulisannya IDX itu ya. Itu Ya, pasti familiar dengan yang namanya saham. betul. Gitu. Boleh nggak sih diceritain sedikit investasi saham itu apa sih? Ya, jadi kami dari Bursa Efek Indonesia ya, Hmm, kantor perwakilan Nusa Tenggara Barat. iya. Ya, kalau di sini logonya IDX ya, jadi Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange ya. Iya. Jadi memang kami adalah lembaga yang menyelenggarakan perdagangan pasar modal ya. Tadi Mas Dayat sempat menyebutkan salah satu produk yang ada di pasar kami yaitu saham ya. Iya. Walaupun bukan hanya saham sebenarnya ya, Oh, ada banyak beberapa. ya? Ada banyak. Banyak. Ya. Oke. Nah, itu kalau di sekarang ini investasinya itu selain saham tadi bisa disebutkan nggak apa aja? Ya, secara umum ya, Item-itemnya. secara umum itu kan produk kami seperti saham ya, kemudian ada juga namanya adalah obligasi, ada juga produk seperti reksadana gitu ya. Ini mungkin Iya. yang saya yakin ya pemirsa Bincang Anjis juga kayaknya nggak asing gitu ya, udah Iya. sering lihat di handphonenya masing-masing itu sekarang kan yang namanya investasi di dunia pasar modal ini sudah sangat digandrungi ya oleh masyarakat ya, terutama juga anak muda nih. Betul. Ya. Oke, kalau ngomong-ngomong digandrungi, itu Mm-mm. ada nggak sih investor saham yang ada di Nusa Tenggara Barat? Seberapa banyak kalau misalnya kita Mm. pertanyakan, Mas Murah? Ya, jadi perkembangan pasar modal ya, terutama juga di Nusa Tenggara Barat kan kita awali dengan keberadaan kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia di Nusa Tenggara Barat itu persisnya Desember 2017. Mm-mm. Nah, ketika itu memang jumlah investor pasar modal ya, yang tadi bagian ada investor saham, investor obligasi ya, termasuk juga surat berharga negara ya SBN itu kurang lebih di angka 2.000 orang. 2000. 2.000 ya, artinya itu yang ber-KTP NTB ya, Iya. dimanapun berada. Nah, apa yang terjadi ya sampai saat ini ya di tahun 2023 ya, persisnya di bulan April 2023, sekarang jumlah investor pasar modal di NTB sudah di angka 100.000 nih. 100.000 dari 2000, Ya, dari meningkat 2000 pesat ya. menjadi 100.000 gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa perkembangannya ini sangat signifikan sekali ya untuk pasar Mm-mm. modal di NTB. Oke, itu tercatat memang ada peningkatan yang sangat pesat. Itu Ya. mulai kapan? Tahun kapan pastinya? Mulai banyak sekali Mm. peminatnya untuk orang berinvestasi di saham ini. Nah, mungkin kita kemarin sempat ingat ya ketika situasi pandemi ya. Iya. Nah, di pandemi banyak masyarakat yang tidak bisa beraktivitas di luar. Akhirnya banyak yang beralih dengan aktivitas di dalam rumah nih gitu ya. Mungkin Iya. kepikiran kira-kira apa nih yang aktivitas yang produktif dan menghasilkan tapi dengan situasi yang tadi itu nggak bisa Betul. kemana-mana gitu ya. Akhirnya memang waktu pandemi kemarin ya di 2019, 2020, 2021 itu signifikan sekali kenaikan Iya. ininya ya, jumlah investornya ya. Memang masih sampai sekarang juga masih meningkat terus nih. Iya. Itu ya. Gitu Mas. Oke, daripada bercocok tanam, skincare, itu ya mending sekarang menghasilkan uang aja dengan Iya. berinvestasi begitu ya. Nah, Iya. kalau kita tanya-tanya soal peningkatannya, itu Mm-mm. ada nggak sih pertumbuhan investor saham bisa Mm-mm. meningkatkan perekonomian daerah kita sendiri? Tentu saja ya, karena kan pasar modal ini kan punya banyak fungsi ya. Jadi ada fungsi ekonomi gitu ya. Jadi di mana pasar modal ini kan mempertemukan antara orang yang punya modal dengan tadi ya ada perusahaan juga yang di sana membutuhkan modal. Nah, aktivitas transaksi yang terjadi di sana itu memang banyak banget manfaatnya. Di samping buat masyarakat sendiri ya. Jadi ada alternatif investasi buat masyarakat, ada kemampuan ekonomis yang bertambah dengan tadi ya banyaknya pilihan, ada potensi keuntungan juga yang didapatkan nih, Pasti. pasti ya gitu ya Iya. oleh masyarakat, plus juga
jangan kita lupakan bahwa transaksi di pasar modal ini kan cukup signifikan nilainya. Nah, di sini juga ada banyak sekali masuk pajak yang menjadi pemasukan buat negara nih. Yang ini ya tentu saja akan membangun meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia, termasuk juga di Nusa Tenggara Barat. Oke, berarti cukup signifikan angka pemasukan dari investasi seperti ini ya. Oke, sekarang kalau kita ngomong-ngomong tentang investasi ini banyak sekali sebenarnya yang kita bicara tentang materi investasi. Bagaimana cara kita memulai investasi saham itu sendiri? Nah, jadi kita perlu mungkin ini ya. Jadi kita pemirsa itu sering mendengar ya istilah investasi gitu ya. Jadi sudah sangat latah lah gitu ya. Nah, investasi ini kan sebenarnya kan aktivitas kita menyisihkan, mengumpulkan dana kita untuk tujuan masa depan sebenarnya ya. Nah, sehingga untuk memulainya tentu saja harus kita mulai dengan ada niat dulu gitu ya. Ada niat untuk kita ingin loh masa depan kita ini semakin baik ya. Nah, niat saja nggak cukup ya, namanya investasi butuh dana ya. Betul. Gitu ya, walaupun nanti dananya juga sebenarnya ini sangat mudah gitu ya untuk investor pemula sekalipun itu untuk memulai. Nah, teman-teman yang ingin menjadi investor di pasar modal kan harus datang ke perusahaan sekuritas ya, membuka rekening di sana. Syarat pun gampang, jadi harus punya KTP, buku tabungan, dan sudah bisa buka rekening dan jadi investor. Oke, kita mau tahu nih tempat bukanya itu di mana sebenarnya, tapi jangan dijawab dulu, kita break dulu sebentar. Tetaplah bersama di Bincang iNews, kita akan kembali setelah yang satu ini. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Ya pemirsa, Anda masih bersama di Bincang iNews. Kali ini masih bersama Mas Ngurah ya, kita ngomong-ngomong soal investasi kali ini. Mas, apa sih pentingnya investasi untuk milenial dan juga Gen Z yang sekarang ini udah mulai gencar nih cari-cari duit walaupun mereka itu masih sekolah, masih kuliah seperti itu? Ya, jadi kita sekarang berada pada situasi di mana demografi penduduk Indonesia ini memang mayoritas di tadi ya, Gen Z gitu, milenial gitu. Nah, pentingnya investasi buat mereka ini benar penting banget gitu ya. Jadi membangun habit ya dari yang pola konsumtif menjadi pola yang produktif gitu ya. Karena kan gini ya, kadang-kadang kan mungkin mereka itu tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik. Akhirnya banyak barang-barang yang justru itu sebenarnya mereka nggak butuh nih ya, tapi dibeli aja gitu ya. Karena kan ini mungkin ada istilah FOMO gitu ya, jadi ikut-ikutan apa yang dibeli teman-teman ikut-ikutan gitu. Nah, ini pentingnya anak-anak muda ini tahu ya, aware dulu bahwa mereka punya uang itu bisa loh dikelola dengan baik ya, bisa dengan cara ditabung misalnya, atau sebagian misal buat investasi gitu. Karena tadi itu sebenarnya kalau mau investasi buat anak muda kan mungkin mikirnya, wah apa iya kita sekarang sudah mikirin investasi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mulai sedini mungkin dengan investasi itu justru lebih bagus buat masa depannya mereka.
Oke, jadi sekarang semudah itu ya untuk berinvestasi ya bagi milenial dan juga Gen Z. Ada nggak sih syarat-syarat khusus bagi milenial Gen Z itu untuk memulai berinvestasi? Ya, ini nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi kan mereka itu sekarang sudah punya dana lah yang tadi pertama kan niat udah ada, gitu ya. Dana juga ya kita nggak bicara mungkin kalau secara kemampuan milenial mungkin di levelnya mereka belum, karena kan ada yang mungkin belum berpenghasilan gitu ya, belum banyak lah, tapi mungkin ada dari orang tua segala macam. Nah, ketika mereka sudah punya duit itu gitu kan, tinggal mereka kelola dengan baik. Tadi misalnya membuka rekening ya, di mana gitu kan buka rekeningnya. Jadi mereka bisa mengunjungi perusahaan sekuritas ya, perusahaan sekuritas yang di belakangnya ada sekuritas gitu ya, itu adalah perusahaan di mana bisa buka rekening saham. Atau sekarang ini kan gampang ya, dengan adanya handphone, internet ya, di mana saja itu bisa buka rekening ya sebenarnya, ini gampang banget. Oke, itu pemirsa ya. Jadi kalau sudah ada titik-titik branding, kemudian ada sekuritasnya, nah di situ kamu bisa memulai untuk berinvestasi begitu. Nah, bagaimana cara atau kendala finansial dalam memulai investasi bagi milenial dan juga Gen Z seperti saya misalnya ini masih Gen Z nih Mas. Habis 25 lupa umurnya berapa gitu. Itu ada nggak sih panduan atau pemandu yang bisa membuat kita itu semakin mahir dalam berinvestasi? Contohnya itu seperti manajer investasi seperti itu. Ya, jadi betul. Jadi gini ya. Jadi kan ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh tadi ya, yang Gen Z atau milenial tadi. Pertama, emang sekarang kan akses informasi terkait dengan investasi, keuangan itu gampang banget ya. Jadi memang mulai dulu dengan kepoin dulu deh gitu, informasi-informasi itu, ikutin banyak banget. Bahkan sekarang mungkin bisa dibilang terlalu banyak gitu ya, jadi perlu disaring-saring nih gitu ya, informasi mana yang benar, baik, itu perlu disaring. Nah, kalau belajar sendiri sudah, sekiranya memang membutuhkan teman gitu ya, membutuhkan mitra untuk belajar bareng, itu kan datangi saja yang lebih dulu sudah terjun, kan banyak ya. Sekarang kan sudah banyak sekali pelakunya. Belajar dari sana, karena kan kadang-kadang belajar dari pengalaman orang ini kan lebih cepat kita menangkapnya. Atau barangkali, nah misalnya nih kan gitu, di Bursa Efek Indonesia juga kan ada program-program edukasinya, dan semua program kami kan gratis gitu ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh tadi milenial untuk ikut ya. Dan mudahnya lagi gitu ya, sekarang kan kita sudah terbiasa dengan online gitu ya. Jadi nggak perlu lagi datang langsung kemana ya, bisa ikut yang program online aja, itu bisa diakses di mana aja, gampang banget. Iya, dari smartphone itu dunia ada di sini, termasuk mau dapat duit juga lewat handphone bisa gitu ya. Jadi sebenarnya itu pentingnya gini ya, jadi jangan gunakan handphonenya untuk hal-hal yang kurang produktif. Misalnya kalau kita bicara konteks milenial kan, yang pasti ada di handphonenya kan aplikasi sosial media gitu ya. Terus kemudian apalah ya, mungkin kebanyakan sifatnya yang interaksi sosial ya. Kan memang di masa mereka kan butuh aktualisasi gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya dengan tools yang sudah mereka miliki, tinggal dilengkapi dengan pengetahuan gitu ya, tentu saja kan harus dipelajari, mereka bisa lebih produktif. Jadi pas nongkrong nih, Mas lihat ya, nongkrong gitu ya, selama ini mungkin ngomongin temen gitu ya. Makin kecil suaranya makin penting beritanya. Ngomongin pacar gitu ya. Jadi ngomong sekarang investasi nih gitu ya. Kemarin saya beli saham ini loh gitu ya. Jadi lebih produktif lah jadinya ininya milenial itu. Oke. Nah Mas, ini kalau seandainya orang-orang, teman-teman ya, adik-adik ini yang masih punya uang jajan dari orang tuanya masih bergantung seperti itu, otomatis pemasukan mereka itu tidak terlalu banyak. Bisa nggak sih mahasiswa, pelajar, atau karyawan yang memiliki gaji UMR untuk berinvestasi? Tapi kita jawab setelah yang satu ini, kita break dulu. Tetaplah bersama Bincang iNews pemirsa. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.
kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. 3 host ternama Indonesia, Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. pembuka tabir, Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurf Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. mengungkap fakta, Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. menyuarakan keadilan, Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata? Mbak Vera, boleh. Saya punya Di bawah supervisor di situ. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Juga sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia, Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. pembuka tabir, Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpurf Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. mengungkap fakta, Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. menyuarakan keadilan, Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. hanya di iNews. Ya pemirsa, masih di Bincang iNews kali ini dan kita semakin seru aja ngomongin tentang investasi bersama Mas Ngurah, kita sebagai narasumbernya di sini Mas ya. Oke, Mas, tadi kita ngobrolin soal mahasiswa atau Gen Z, pelajar dan juga orang-orang yang bergaji UMR itu apakah bisa memulai berinvestasi dengan pendapatan mereka yang masih minim mungkin seperti itu. Ya, nah ini kan mungkin kita bisa pahami ya, mungkin kalau kategori tadi pelajar, kemudian juga mahasiswa, karakternya mereka kan ya namanya pelajar ya, mungkin belum memiliki penghasilan tetap ya. Mereka ada duit gitu ya, mungkin dari orang tuanya ya. Mungkin kalau yang tadi yang kalau karyawan yang sudah punya penghasilan ya tentu saja udah ada dana yang dikelola. Nah, jadi kalau tanya mungkin apa, sangat mungkin sekali gitu ya, karena kan investasi di pasar modal khususnya saham ini kan mungkin pemirsa Bincang iNews bisa pahami juga gitu ya, investasi di pasar modal kan harga saham paling murah hanya Rp50. Rp50? Ya, Rp50. Kita beli ini kan ada satuan namanya lot ya. Oke. Jadi satu lot itu sama dengan 100 lembar ya. Jadi hanya 5.000 saja itu sudah bisa beli saham. Nah, beli saham berarti kan punya perusahaan. Bayangkan, dengan dulu 5.000 itu sudah punya perusahaan loh, dia maksudnya dia punya 5.000 dengan menunda membeli
boba misalnya gitu Oke. ya. Ya mungkin lebih mahal gitu ya. Iya. Jadi sudah bisa punya perusahaan. Tapi ada nggak sih angka minimal atau angka maksimal untuk memberi lot saham itu? Ya, kalau harga saham kan paling minim tadi 50. Iya. Nah, kalau untuk membuka rekening itu sekarang makan tidak ada deposit minimum ya, tapi mungkin dengan dana 100.000 sudah bisa buka account gitu ya, Iya. kebanyakan sekuritas. Nah, jadi kayaknya sih yang diperlukan adalah milenial ini perlu mengatur dulu gitu ya. Jadi kalau selama ini lebih banyak duitnya itu dihabiskan gitu saja, mulailah dengan cara menyisihkan. Nah, jangan menyisakan ya, karena menyisakan kan di belakang nih, belum Iya. tentu ada sisanya ya. Nah, kalau menyisihkan, jadi ketika sudah ada duit yang dipegang, baik itu dari orang tua maupun tadi yang pekerja ada gaji, mulailah di awal itu disisihkan, sehingga ada dana yang nanti ditempatkan untuk investasi. Oke, jadi salah satu keuntungan itu bisa jadi passive income ya, keuntungan berinvestasi di pasar modal seperti ini. Betul, betul, Mas Inka. Jadi kalaupun tadi misalnya ada kayak Mas Dayat gitu ya, teman-teman yang berstatus karyawan gitu ya, ada aktivitas utama yang memang itu menjadi active income-nya gitu ya. Nah, jadi bisa berbareng-bareng juga gitu ya, dengan punya saham, punya perusahaan, ya udah nanti kan dia akan memberikan ada yang namanya adalah dividen. Oh, dividen. Nah, dividen. Jadi ketika perusahaan yang kita beli itu untung, dia akan bagikan dividen kita. Ya, atau kalau mau lebih aktif lagi, kita bisa transaksi jual belinya gitu. Oke. Itu juga ada potensi untuk penghasilan juga. Oke, baik. Nah, sekarang ini bagaimana Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan sekolah atau perguruan tinggi dalam mendukung pendidikan investasi bagi pelajar? Ya, jadi Bursa Efek Indonesia sekarang kan punya pandangan bahwa kita harus mengenalkan dunia investasi ini sedini mungkin gitu ya. Jadi anak-anak muda ini yang nantinya mereka ini akan tentu saja untuk masa depan gitu ya, masa depan Indonesia buat diri pribadi juga gitu kan. Sehingga kita perlu mendekatkan diri ke sekolah-sekolah, ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena di sekolah perguruan tinggi itu juga mempelajari dunia ini juga. Jadi secara akademis sebenarnya itu ada mata pelajaran juga gitu. Nah, dengan kami mendirikan namanya galeri investasi ya, galeri investasi di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, kami menjembatani sebenarnya ada dunia prakteknya dengan dunia akademisi, sehingga ada yang namanya galeri investasi. Jadi mereka itu bisa dapat tadi ya pengetahuan secara teorinya dapat, prakteknya pun bisa langsung di sekolah masing-masing. Berarti peran aktif BEI ini memang cukup signifikan ya untuk menghindari namanya investasi bodong. Betul. Nah, sekarang ada nggak sih tips untuk menghindari investasi bodong yang sekarang beberapa waktu terakhir mungkin kita dengar ya, marak itu. Dari Mas Ngurah sendiri ada nggak? Ya, jadi investasi bodong ini kan sering kita dengar ya, Iya. gitu ya. Mungkin kalau di internet segala macam kita baca-baca banyak banget gitu ya. Ada yang sudah dinyatakan itu adalah bodong oleh otoritas ya. Dalam hal ini adalah OJK gitu ya. Iya. Nah, betul bahwa sedini mungkin memang harus kita pahami bahwa di sekitar kita itu ada namanya investasi yang benar atau legal, ada juga investasi yang tidak benar atau ilegal. Nah, mungkin sedikit tips ya buat pemirsa Bincang iNews ya. Jadi, bagaimana cara membedakan bahwa ini adalah investasi yang legal, ini investasi yang ilegal ya. Bursa Efek Indonesia bersama-sama OJK itu aktif melakukan sosialisasi ya, terutama untuk memperkenalkan namanya 2L ya. L yang pertama ini legalitas. Nah, jadi harus dicek dulu legalitas dari perusahaan yang menawarkan produk itu. Apakah dia berizin apa tidak? Nah, perusahaan yang sifatnya adalah mengelola dana investasi itu izinnya bisa dari OJK gitu ya, bisa juga dari Bapepti gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu cek juga logis nggak? Nah, logisnya maksudnya adalah kan gini, yang namanya investasi kan kadang-kadang orang itu akan fokusnya itu ke ini ya, keuntungan. Nah, logis nggak yang ditawarkan itu? Kalau nggak logis, ya jangan ikut-ikutan gitu. Nah, jadi 2L itu penting untuk screening awal ya. Karena banyak nih yang nawarin kita, tiba-tiba kita diajak ketemu, terus tawarkan. Nah, itu tips sederhana sih. Oke. Mungkin ada lagi nih disampaikan sama pemirsa untuk berhati-hati lagi dengan investasi bodong. Ya, jadi tadi ya, jadi khususnya mungkin juga termasuk Gen Z gitu ya,
generasi milenial yang selama ini habitnya mungkin lebih banyak ke konsumtif ya, nggak tahu tiba-tiba uang habis dan nggak tahu kemana gidinya kan. Nah jadi harus mulai dulu ya mengelola, harus kalau bisa itu kan gini ya, kita perlu disiplin ya. Jadi kalau bisa itu milenial nih coba deh dicatat pengeluarannya itu kemana saja sih duitnya itu. Kan banyak nih gampang ya. Misalnya nih habis jalan sama temen ya, habis nongkrong itu habis misalnya 10.000, catat deh gitu. Nah, dengan catatan itu kan kita bisa tahu ternyata pengeluaran kita itu segini jumlahnya ya. Nah, dari sana kita bisa tahu gitu ya, kira-kira ada pengeluaran yang bisa dikurangi nggak? Contoh misalnya tadi beli boba gitu ya, ternyata dalam seminggu ini belinya hampir setiap hari gitu ya. Iya. Nah ini dikurangi gitu ya. Kayak enggak diabetes iya gitu ya. Jadi dengan mengurangi itu, otomatis kan oh ternyata ada dana yang memang sebenarnya kita bisa alokasikan untuk investasi. Oke. Karena gini kan ini alasan yang sering kita dengar ya, aduh mau investasi nggak ada duitnya gitu misalnya ya. Sebenarnya kan oke, memang investasi butuh duit, tapi kita perlu tadi itu mengelola dengan cara mengatur mana yang bisa kita kurangi atau tunda sehingga kita tetap ada bisa mengalokasikan uang itu untuk investasi tadi. Oke. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin Mas, ini tips berinvestasi yang bijak untuk memilih saham yang low risk bagi pemula atau pelajar. Ya, ini mungkin banyak ditanyakan juga ya oleh pemirsa juga ya. Nah, memang gini ya, kalau ingin memulai berinvestasi di Bursa Efek Indonesia ya kami juga menganjurkan jangan ujuk-ujuk langsung gitu ya. Perlu pelajari dulu ya. Jadi kami punya satu campaign namanya 3P ya. 3P ini ada paham, punya, baru pantau. Jangan dibalik ya. Paham maksudnya itu adalah kita kalau ingin investasi, pahami dulu apa yang ditawarkan itu, produknya apa, cara jual belinya bagaimana, untung ruginya. Ingat, jangan untungnya aja gitu ya. Mungkin orang siap untuk untung ya, ruginya bagaimana gitu. Nah ini dua sisi ini harus tahu. Nah kalau udah paham, baru punya ini maksudnya adalah kita baru buka rekeningnya. Gitu. Baru buka rekening, ya baru miliki rekeningnya. Nah setelah buka rekening gimana? Pantau kemudian, ya baru pantau itu maksudnya bagaimana pergerakan dari saham yang sudah kita beli ini, bagus nggak? Atau perlu kita justru beli saham yang lain misalnya gitu. Jadi ini tahapan mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Iya, sebenarnya ini Mas Ngurah masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya pertanyakan sama Mas Ngurah ya. Cuma kita terkendala waktu. Dan mungkin lain waktu kita bisa datang lagi untuk ngobrol-ngobrol langsung ke IDX-nya ya, atau Bursa Efek Indonesia yang ada di Jalan Pejanggih sana. Oke, kalau gitu pemirsa, demikian bincang iNews kali ini bersama Mas Ngurah. Saya Hirit Aryasi pamit. Terima kasih dan kita sampai jumpa kembali.